Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firly April Saada, NIM 126211111012 akan mempresentasikan subbab selanjutnya, yaitu Improving Performance dan Creating Using Meaning. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja pembelajar. Di masa lalu, orang-orang yang merancang dan menggunakan bahan-bahan pengajar atau lingkungan pembelajaran cenderung mengukur keberhasilan dalam hal nilai potes langsung. Tes yang biasanya menuntut hanya ingat jangka pendek informasi verbal. Dalam tahun-tahun terakhir, penelitian dalam psikologi kognitif dan neuroscience telah memperluas pemahaman kita tentang dinamika proses pembelajaran. Kontras permukaan pembelajaran dengan pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran permukaan ditandai dengan hanya menghafal fakta, melaksanakan prosedur tanpa berpikir, melihat sedikit nilai dan makna dalam pengetahuan, memperlakukan materi sebagai bit terkait informasi, dan belajar tanpa tujuan sadar atau strategi. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja guru dan desainer. Selain meningkatkan kinerja peserta didik, teknologi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru dan desainer. Alat desain pembelajaran yang dimaksud adalah untuk membantu perencanaan pengembangan bahan ajar dan sistem yang lebih efisien dan efektif. Tujuannya adalah untuk membantu para praktisi rata mencapai di atas rata-rata hasil. Selain memberi mereka alat yang lebih baik, teknologi pendidikan berusaha untuk memberi praktisi persiapan profesional yang lebih baik. Yang ketiga yaitu meningkatkan kinerja organisasi. Selain meningkatkan kinerja peserta didik dan praktis, teknologi pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri. Terutama hal ini dilakukan dengan meningkatkan produktivitas proses pembelajaran, membantu orang-orang dalam organisasi memperoleh keterampilan baru yang lebih cepat dan lebih hemat, sehingga menghemat waktu dan menghemat uang untuk organisasi. Tapi ada cara untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih dari sekedar pelatihan. Orang-orang dalam organisasi dapat membantu untuk menjadi lebih produktif dengan mendapatkan hal yang lebih baik, memiliki kondisi kinerja yang lebih baik, yang lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras, dan memiliki akses untuk alat bantu pekerjaan atau jenis lain dari dukungan kognitif pada permintaan. Intervensi instruksional non seperti ini jatuh dalam bidang teknologi kinerja manusia atau HPT. HPT adalah konsep payung yang menggabungkan teknologi pendidikan ditambah semua cara lain untuk meningkatkan kinerja manusia di tempat kinerja. Konsep ini dibahas secara lebih mendalam kemudian dalam bagian ini. Yang pertama yaitu mempromosikan efisien dan efektivitas. Efisien dalam pendidikan adalah subjek yang sangat rumit karena efisien sering dikaitkan dengan pemotongan biaya tanpa memperhatikan dampaknya terhadap peserta didik atau lembaga pendidikan. Dalam konteks teknologi pendidik, efisien pendidikan dan pelatihan mengacu pada merancang, mengembangkan, dan menerapkan instruksi dengan cara membuat bijak menggunakan sumber daya baik manusia dan moneter. Efisien berkaitan dengan sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang layak, yaitu pusat sekolah, perguruan tinggi, atau pelatihan yang memfasilitasi pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan mereka. Yang keempat yaitu kinerja teknologi manusia. Beberapa profesional teknologi pendidikan, khususnya mereka yang terlibat dalam perusahaan dan organisasi besar lainnya, melibatkan pekerjaan mereka di bawah payung besar HPT. Di HPT, pendekatan teknologi yang diterapkan tidak hanya kegiatan pembelajaran, tetapi semua intervensi yang mempengaruhi orang-orang di tempat kerja. Artinya, produktivitas organisasi dalam tingkat
peningkatannya melalui beberapa jenis intervensi. Di samping pelatihan, menawarkan insentif, memberikan bantuan pekerjaan, beradaptasi alat untuk tugas, mendesain ulang pekerjaan, dan mengubah struktur organisasi. Dalam hal ini, HPT menggabungkan teknologi pendidikan dan melampaui itu. Masyarakat internasional untuk perbaikan kinerja menerbitkan satu sel standar teknologi kinerja untuk memadu praktek. Standar-standar ini memberikan indikasi nilai yang menonjol dalam HPT, yang sebagian besar juga dianggap tersirat dalam karya teknologi pendidikan, terutama bagi mereka yang bekerja di berbagai pengaturan organisasi praktis. Yang paling HPT yang dilakukan yaitu yang pertama, bisnis dan organisasi besar lainnya, termasuk pemerintah, militer, dan organisasi nirlaba. Nilai HPT relevan yaitu 1. Fokus pada hasil-hasil mengukur dampak dari intervensi pada masalah atau sasaran. Yang kedua yaitu menambahkan nilai-nilai harus sepadan dengan biaya, menghasilkan selalu solusi biaya manfaat posesif. Yang ketiga yaitu bekerja dalam kemitraan dan kolaborasi klien dalam pemangkau kepentingan, bekerja bersama-sama, mengakui bahwa orang-orang menerima perubahan yang mereka membantu menciptakan. Selanjutnya yaitu subbab mengenai creating, using, dan meaning. Teknologi pendidikan percaya bahwa keputusan yang dibuat dalam pembuatan dan penggunaan sumber belajar dapat dan harus terencanakan oleh pengetahuan yang diperoleh secara empiris. Pada saat yang sama, mereka mengakui bahwa penciptaan dan penggunaan sumber belajar membutuhkan lompatan imajinasi seperti yang dilakukan desainer instruksional, tidak bisa cut and paste. Sebelumnya, materi yang dibuat sepanjang waktu, mereka biasanya harus menghasilkan solusi baru dan materi baru. Instruktur menggunakan bahan yang dirancang harus membuat pada adaptasi tempat, karena setiap situasi memiliki aspek yang unik. Dengan demikian, teknologi pendidikan mencakup baik seni dan ilmu dalam prakteknya dan menerima nilai-nilai konservatif serta nilai penyelidikan empiris. Praktisi reflektif disebutkan sebelumnya merupakan aspek penting dari bidang kita. Refleksi pada praktek sangat penting untuk guru, peran aktif, dan desainer harus bermain dalam penciptaan dan penggunaan bahan teknologi pendidikan dan strategi.